Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan, keberkahan, rezeki yang melimpah. Oke. Kita akan mempelajari gambar 2D freeze yang akan dilakukan permesinan di mesin CNC, dalam arti kita memprogramnya tapi dengan cara 2 dimensi. Tidak dengan cara 3 dimensi. Kita lihat di sebelah sini. Kalau kita menggunakan 2D, slot ini tidak perlu digambar, hanya perlu digambar garis tengahnya saja. Kemudian ukurannya ini 70-100 totalnya benda kerjanya. Dan dilihat di sebelah sini ada perpotongan titik AA. Ini ya, titik AA itu tidak center ini, tapi dia senternya yang di sebelah sini. Sehingga bisa kelihatan lubang ini merupakan ulir M5 kali 0,8 atau bisa kita gunakan diameter 5 dikurangi 0,8, 4,2 ditambah dengan kompensasi 1 ya. Jadi 4,3 atau bisa dipakai 4,4. Itu cukupan untuk membuat ulirnya. Kemudian kita perhatikan di sebelah sini. Ini ada 24,1 titik yang sebelah sini, kemudian 40 dan 30. Artinya kita bisa menggunakan langsung shape ya, menggunakan shape. Oke, langsung aja kita buat di Mastercam. Kita di kuadran 1. Ya, membuat rectangle bisa menggunakan langsung klik-klik seperti ini ya, atau kita pakai di sebelah sini 0 kemudian tekan tab 0 enter. Nah, dia akan muncul position of second corner. Artinya kita bisa langsung klik atau kita menentukan titik koordinatnya. Kali ini kita akan banyak menggunakan di titik koordinat. Kemudian untuk second cornernya itu adalah di sini pojok yang kedua, yaitu di 70, panjangnya lebarnya 170, kemudian panjangnya 100. Seperti ini, enter. Kemudian kalau sudah muncul hijau seperti ini, bisa kita tekan enter untuk permanennya. Oke. Kita buat yang ini. Kita pilih dengan rectangle shape seperti ini. Dimensinya itu adalah panjangnya 40, yang ini 40, kemudian tekan tab 30, tingginya itu ya 30, kemudian R-nya ini diklik di sini 6. Pastikan yang ini kemudian posisinya berada di tengah, karena yang jadi ukuran itu tengah sini. Oke, kalau sudah seperti ini masih bebas bergerak. Tentukan base point-nya atau titik yang dijadikan acuan, yaitu pada garis 29 ditambah dengan ini 5670, ini sisanya 14 dibagi 2 berarti 7, berarti ini 29 ditambah dengan 7 artinya 36, tingginya 24,1. 36, tekan tab, kemudian 24,1, enter. Dia sudah ada di situ. Ini ya. Oke. Kemudian kita buat ini, lingkaran ini tetap 36, 24,1 dari 4,3 tadi. Kemudian di sini kita klik 36 ya, 36, tekan tab 24,1 seperti ini, enter. Kita bisa menggunakan ini dengan menekan huruf R ya sebelum ini. Jadi Bapak contohkan ulang, Ctrl Z itu untuk mengulangi ya. Ini ya, base point-nya itu adalah 36, kemudian 24,1, enter. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, tekan huruf R, itu akan masuk ke jari-jari. Kita gunakan 43 dibagi 2 kan, diameternya 4,3 dibagi dengan 2, enter. Jadi sama. Oke.
Kemudian kita lihat di sini R10. R10 ini bisa kita kopikan dari sini, from translate, klik, kemudian ke bawah min 10, copy, enter seperti itu, dan ini bisa kita rotate, klik ini, kemudian base pointnya kita tentukan, centernya ini, sudutnya itu adalah 60, kemudian ini 5, oke. Atau kalau misalnya kita nggak yakin, itu bisa kita rubah-rubah seperti ini, diklik-klik aja, oke. Oke, ini sudah. Kita buat yang lingkaran yang ini, yaitu sebuah lingkaran dengan jari-jari, R-nya 22, tekan huruf R, masukkan angka 22, kemudian klik di sini untuk base point-nya, dia berada pada titik 70 Y-nya, 70, dan ini berada di sebelah sini 31 ditambah dengan 7 berarti 38, kemudian di sini 70, enter. Sorry, itu R-nya bukan 22, tekan huruf R, R-nya kan 22 dibagi 2 atau 11 gitu ya. Oke, enter. Ini sudah. Kita lihat di sebelah sini, ini kita bisa menggunakan yang ini, arch polar, create arch polar seperti ini, diklik. Centernya bisa kita klik atau kita masukkan angka di sini, klik di sini, kemudian R-nya huruf R ya, tekan jari-jari huruf R, itu nanti dia masuk ke sini ini. R-nya itu adalah 20. Kemudian kita lihat di sini yang ada ukurannya adalah 30 derajat. Kalau dibagi dengan 2 ke atas sama bawah ya anggap aja min 15, kemudian sampai pada 15 seperti ini, tekan enter, maka dia akan ada di sebelah sini. Oke, lanjut kita copy X from rotate, yaitu pada entitas yang ini, entity yang ini, tekan enter, centernya ini, kemudian sudutnya 90, 2 kali, berarti kan ini arahnya ke sana, kita rubah dengan yang ini. Oke, kalau kita masukkan di sini min 90, nanti arahnya juga sama benar. Oke, jadi kita tidak perlu membuat slotnya, ini cukup sebuah garis ini yang dijadikan acuan untuk pemesinan 2 dimensi. Oke, kita masuk ke sebelah sini. Ini jaraknya 7, bisa kita offset. Bisa kita offset seperti ini ya, 7. Nah, 7, masukkan angka sini 7. Kemudian perhatikan di sini 7 dia panjangnya sampai pada 61,35. Bisa kita main offset seperti ini, bisa, atau kita main dengan koordinat, dengan ini ya, create ini, specify first endpoint-nya itu dimulai dari titik X-nya 7, bisa seperti ini ya, X-nya 7, kemudian Y-nya 0. Ini enter, maka dia sudah dimulai di sini. Kemudian endpoint-nya, second endpoint itu kita lihat ini ya, second endpoint dia berada di titik 61,35, yaitu Y-nya 61,35 seperti ini. Ini kan 7, sudah benar 61,35, enter. Oke. Sebentar, ada yang nggak pas. Oke, kita ulang lagi. Delete. Salah di mana tadi? Kita buat dari 7 tab 0 ya, enter. Oke, sudah. Second endpoint 7, Y-nya itu adalah 61,35, enter. Oke, itu sudah benar ya. Benarkan enter, tadi ada salah, nanti lupa tadi di mana salahnya. Oke, sekarang kita lanjut dengan ini ya. Kita bisa menggunakan
arch endpoint, create arch endpoint. Di sini awalnya itu adalah titik ini, kemudian ini sudah bebas ya. Enter the second point. Kita perhatikan ini, second pointnya itu adalah ini. Kita lihat dia lurus di sebelah ini ya, dia lurus di titik yang sini, maka kita bisa berasumsi titik ini adalah X-nya 10 ditambah dengan 2. Ini karena ini posisinya jumper 2, berarti kan 12, kemudian pada ketinggian 86. Jadi X-nya 12, kemudian ini 86, enter, enter. Kemudian R-nya ini ya, R-nya kita lihat dia 50, enter. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, silakan dipilih yang dibutuhkan. Ini tandanya warnanya lebih putih, ini kan lebih putih. Diklik di sebelah sini, oke, enter. Kemudian yang ini bisa kita main offset saja ya ini ya. Jadi ini di offset 7 seperti ini. Ini 7. Kemudian kita buatkan garis dari sini. Ya, dari sini. Kemudian ini R-nya 2. Oke. Lanjut di titik yang sebelah sini. Ini juga bisa kita main offset juga ini ya. Kita bisa main offset juga, yaitu offsetan dari 90 ini ke atas, 90 ya, 90, kemudian ini 10 itu ini, terus kemudian 97, kemudian 97 dari sini ke atas. Oke. Nah yang ini chamfer 2, kita pilih chamfer mana, chamfer 2, yaitu titik ini. Kemudian ini R5, kita fillet dengan R5, titik ini sama titik ini. Oke. Untuk yang ini R4. Jadi kita escape dulu atau di enter ya, escape dulu atau di enter itu sama, atau ditekan plus tadi deh sama. Ini kita 4, jadi banyak cara ya. Nah, kalau kepotong seperti ini tidak masalah, bisa kita extend juga, misalnya dengan ini posisinya 0 seperti ini, kita extend. Oke, ini sudah jadi di bagian gambarnya. Bagian gambarnya sudah jadi, tinggal kita proses permesinannya. Ini saya close dulu seperti ini, maksimum biar lebih lebar. Posisi isometrik, titik nolnya ada di sebelah sini. Kita pilih machine type, milling default, tampilkan toolpath, tampilkan solid kalau diperlukan, view toggle. Oke. Toolpath manager ini. Oke. Machine group, kalau perlu dirubah, kalau enggak masalah. Kemudian ini stock setup, langsung dengan all entities bisa, atau bounding box bisa. Kalau kita bounding box itu berarti kita blok seperti ini, enter. Kemudian oke. Ketinggiannya di sini 20. Oke. Kita lihat di gambar sini ya. Nah, ini 30 ya. 30. Oke. Kita rubah di stock setupnya. Sini 30. Oke.
Sudah, kemudian kita buat yang ini ya. Ini posisinya dia masih nyambung, bisa kita blok gitu aja, langsung di blok. Kemudian ini break at intersect, oke. Break at intersect sudah, kemudian kita lakukan prosesnya. Ini posisinya 3 ya, posisinya 3 kantong ini, jadi bisa kita gunakan ya. Misalnya kalau kita pakai 6 aja ya, pakai 6 kantong itu pocketing, oke. Chainnya itu dari ini, oke. Toolnya select library, 6. Ini feed rate-nya bisa kita pakai 700, ininya 4000, plung rate-nya 70 aja. Oke. Cutting parameter standar ini, kemudian dipastikan kalau misalnya nggak perlu finishing ya udah pakai 0 aja, standar. Entry motionnya bisa zigzag, roving ya. Entry motion itu masuknya bisa kita pakai helix, dia muter dulu baru nusuk itu. Kalau ramping itu seperti ini, kita matikan aja. Kenapa kok dimatikan ya, itu kan alumini jadi nggak terlalu berat. Depth cut-nya kalau diperlukan, oke. Gerakannya nanti seperti ini, linking parameter sampai dengan min 3. Ini kita pakai 10 aja. Ini feed plane-nya 5, top stop, oke, min 3 sekali, oke. Kemudian untuk yang ini pocketing juga, ini kita pocket, copy, masuk ke ini, klik kanan, paste, geometrinya kita rubah, chain all, kita pakai chain yang ini, oke. Kemudian parameternya kita rubah sampai dengan min 32 tembus. Nah ini kalau ini perlu untuk depth cut, misalnya per satu stepnya itu sekian, kita down. Ini step tidak perlu karena dia tembus, oke. Seperti ini jadinya. Kemudian yang ini kita pakai kontur, fill toolpath kontur ya, kontur yaitu ini, kemudian ini, kemudian ini, oke. Nah ini yang tadi saya maksud, ini dimatikan, nah, kompensasinya dimatikan, off, kemudian dia sampai pada kedalaman ini ya, 3 berarti, kedalaman 3 ini kita lihat, ini lurus ini 3, kedalamannya 3 diatur di linking parameter, oke. Ini pakai 10, 5, top stopnya oke, min 3. Oke, sudah. Depth of cut tidak perlu, in out tidak perlu, langsung multipass tidak perlu, oke. Ya, jadi seperti ini nanti. Sekarang tinggal bagian yang ini ya, bagian ini sama yang ini kita lihat di sini. Ini 5, ini 5, terus kemudian yang ini 10 ya, kita berasumsi ini 5, kemudian yang ini 10 ya, 10, sedangkan ini 7 lebarnya. 7 kalau kita pakai kan nggak bisa ya,
pakai kontur gini kan tidak bisa, masih ada sisa, makanya kita pakai facing aja. Facing, kita pakai facing. Misalnya yang kita pakai ini hanya tool 6, yaitu pocket. Kemudian pilih yang paling luar ini seperti ini. Ini sudah ditambah ini ya, ditambah dengan ini ke sini sampai ke sini. Oke, jadi nanti yang kena itu yang bagian sini. Oke, kita lihat di parameter, cutting parameternya ini kita rubah dengan facing. Kemudian roughing seperti ini, entry motion tidak perlu, min 5, top stoknya 0, 5, oke. Kemudian depth of cut misalnya roughingnya 3, kalau perlu finishnya itu 1 kali mungkin 0,5. Oke. Untuk yang lainnya saya kira sama. Oke. Nah, ini 2 kali. Oke. Tinggal bagian yang sebelah sini ya. Kalau ini kan sudah nyampe ini, tinggal yang ini aja, atau bagian yang ini, yaitu di titik yang ini. Kita lihat ini ukurannya juga lumayan panjang, 97, 90 berarti kan 10 gini ya. Kalau 10 itu nanti pakai 6 ya kurang, masih kurang. Jadi kita pakai yang lain. Bisa kita gunakan blend, bisa ya, bisa kita gunakan blend. Contoh misalnya high speed blend mill chain 1 itu ini, yang ini chain 1 ini sampai ke sini. Oke. Kemudian tambahkan chain yang kedua. Jadi blend itu harus ada 2 chain, yang ini ya, chain 2. Lah, kalau posisinya seperti ini nanti akan error mungkin. Mestinya dia cuma 1 garis itu aja, nggak nyambung seperti itu. Kita lihat ya, blend bisa apa enggak, linking parameter. Bit blendnya itu adalah dari titik 0 aja, retract-nya 10, top up stop itu tadi sudah dikurangi dengan 5, min 5 atau min 4 gitu ya. 4 terus ini min 10. Kita klik OK. Kita lihat blendnya itu berada di mana ini, bisa apa enggak ini. Nah, ini kita lihat di parameternya, cutting parameternya ini kita kasih kompensasi seperti ini. Finish pass misalnya 1 kali, spacingnya 0,5. Kita lihat untuk yang lainnya kita hilangkan. Kemudian yang ini kita tampilkan. Nah, ini yang rata itu sebelah sini, berarti kita rubah ya. Kita rubah cutting parameter itu yang right. Oke. Kita lihat. Oke, seperti ini. Oh, bisa tadi ya. Saya kira nggak bisa untuk yang garis kedua tadi. Jadinya seperti ini gerakannya. Kita lihat dari sisi top. Oke. Cek lagi di parameter. Parameternya depth of cut. Ini
tekan 3, finish stepnya tidak perlu. Oke. Jadi ini dua dimensi ya. Kita klik semua, kemudian kita lihat verify-nya seperti apa. Oke. Jadi seperti ini. Tinggal yang ini ya. Tinggal yang ini. Jadi ini tadi yang saya maksud, kita nggak perlu membuat slotnya karena dia menggunakan R yang sesuai ya. R-nya sesuai, yaitu R diameter 6. Jadi nggak perlu pakai slot. Oke, kita lihat untuk yang ini dia sampai pada kedalaman 11 atau 12,24. Berarti kalau pakai 4, ini tadi berapa ini? 4,3 ya, kita drill aja dengan itu. Kalau yang ada ukuran 4,3, kalau nggak ada ya yang mendekati angka 4,3. Klik automatic atau klik entities. Kalau entities itu seperti ini, sama aja caranya, yang penting diklik semua. Oke. Kemudian toolnya kita cari yang ukuran 4,3 atau yang disesuaikan dengan yang ada, yang mendekati ya, mendekati drill. Mana drill? Ya, oke. 4,3 disesuaikan dengan yang ada ya. Yang ada artinya yang ada di bengkel. Pokoknya perkiraannya 0,2 selisihnya. Oke, ini bisa diatur-atur. Yang penting dia sampai pada kedalaman top stoknya. Kita lihat itu tadi dia dikurangi 3 ya. Min 3. Kemudian ini min 12,24. Min 12,24 minus. Oke. Kita lihat cutting parameternya, kita bisa pilih yang back drill aja. Tek 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 ke bawah. Oke. Kita cek semuanya dengan verify. Kalau parameternya bisa diatur sendiri. Oke. Jadi ini sudah jadi ini sudah beres ini ya. Oke, sudah. Sekira seperti itu. Kita tidak perlu untuk membuat slotnya ini karena bisa digunakan untuk langsung dari dua dimensinya aja. Semoga ini bermanfaat. Selamat belajar. Kalau ada yang perlu didiskusikan silakan di kolom komentar atau via FB saya, Usman Hadi, dan semoga kita senantiasa dalam kesehatan dan keberkahan. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.